Sore itu, langit di desa Gunung Sari berubah muram. Awan jingga membungkus puncak bukit, sementara hembusan angin membawa bau tanah basah. Di sudut lapangan kecil, beberapa anak masih asik berlarian. Salah satunya Randi, bocah berumur 9 tahun yang dikenal lincah dan tak pernah mau pulang sebelum matahari benar-benar tenggelam. Ibunya, Bu Narti, sudah beberapa kali meneriakkan namanya dari teras rumah. Suaranya menggemuruh di bawah angin. Tapi, seperti biasa, Randi menolak pulang. Ia terlalu asik bermain petak umpet dengan teman-temannya. Hari itu, entah kenapa, suasana terasa berbeda. Hawa dingin menyusup di sela-sela pepohonan di pinggir lapangan, membuat bulu kuduk meremang. Ketika azan maghrib mulai berkumandang dari masjid tua di ujung desa, satu persatu anak-anak berlarian pulang. Hanya Randi yang belum terlihat. Teman-temannya mengaku, tadi Randi lari ke arah semak-semak dekat pohon beringin tua di belakang lapangan. Tempat itu sudah lama dianggap angker, tapi anak-anak biasanya tak peduli. Bu Narti mulai panik. Bersama beberapa warga, mereka mencari Randi ke segala penjuru. Langkah mereka terhenti di depan pohon beringin besar. Di sana, hanya ditemukan sandal kecil Randi yang tergeletak basah oleh embun sore. Tidak ada jejak lain, tidak ada suara. Hanya desir angin yang menggoyangkan daun-daun tua. Pencarian terus dilanjutkan hingga malam benar-benar jatuh. Lampu petromax dan senter dinyalakan. Sebagian warga bersorak memanggil nama Randi berulang-ulang, berharap ada jawaban. Tapi hutan kecil di balik lapangan seolah menelan semua suara. Semakin malam, hawa di sekitar pohon beringin terasa kian berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Di tengah pencarian, seorang lelaki tua, Pak Slamet, mendekat dengan wajah tegang. Ia berbisik pelan kepada kepala dusun. Kalau sudah menjelang maghrib, apalagi dekat pohon beringin itu, biasanya wewe gombel berkeliaran. Mendengar itu, sebagian warga langsung terdiam. Mereka saling bertukar pandang, ketakutan mulai merambat dalam dada. Wewe gombel, makhluk dalam legenda desa, disebut sering menculik anak-anak yang bermain di waktu maghrib. Rambutnya panjang menjuntai, matanya merah menyala, tubuhnya membungkuk dengan tangan kurus panjang menjulur. Beberapa orang dewasa mencoba mengabaikan ketakutan itu. Mereka tetap mencari hingga larut malam, bahkan sampai menjelang subuh. Tapi hasilnya nihil. Randi seolah lenyap di telan tanah. Keesokan harinya, suasana desa berubah muram. Pagi itu, terdengar kabar lain yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Seorang anak perempuan, Siska, mengaku melihat wanita besar membawa Randi masuk ke dalam kabut tipis yang menggantung di dekat pohon beringin. Siska yang berusia 7 tahun itu menangis saat menceritakan penglihatannya. Ia berkata, wanita itu sangat tinggi, kulitnya kelabu, matanya seperti bara api. Dari mulutnya tercium bau amis yang menyengat. Warga semakin yakin ini bukan penculikan biasa. Malam harinya, beberapa orang tua berkumpul di balai desa. Mereka membahas langkah apa yang harus dilakukan. Ada yang mengusulkan menggelar doa bersama. Ada juga yang menyarankan mendatangkan dukun tua dari desa seberang untuk membersihkan daerah sekitar pohon beringin. Pak Slamet yang dianggap sesepuh berkata, "Selama ini kita membiarkan anak-anak main saat maghrib. Kita pikir cuma omong kosong, tapi wewe gombel nyata. Ia mencari anak-anak yang lengah, terutama yang belum dijemput pulang." Di tengah keheningan itu, Bu Narti menangis terseduh-seduh. Ia menyesali kenapa tidak memaksa Randi pulang lebih awal. Tak ada yang bisa menghiburnya.
Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan ketakutan yang menjalari seluruh desa. Sejak kejadian itu, menjelang maghrib, suasana desa menjadi mencekam. Rumah-rumah segera menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Suara azan menjadi pertanda yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada lagi anak-anak yang berani bermain di lapangan hingga malam. Tapi sayangnya, teror itu baru saja dimulai. Sejak hilangnya Randi, desa Gunung Sari berubah menjadi tempat yang asing bagi warganya sendiri. Matahari yang biasanya membawa kehangatan, kini seolah sekadar penerang muram. Setiap sore, menjelang maghrib, rumah-rumah dikunci rapat. Anak-anak dilarang bermain di luar, bahkan sekadar duduk di teras pun menjadi larangan keras. Ketegangan kian terasa ketika desas-desus mulai bermunculan. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari arah pohon beringin saat malam sudah larut. Suara lirih itu seolah memanggil, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa orang tua menutup telinga dengan bantal, berharap suara itu hanyalah bayangan rasa takut semata. Pak Slamet, yang sejak awal memperingatkan tentang Wewe Gombel, mengusulkan agar desa melakukan selamatan besar. Ia percaya makhluk itu akan pergi jika warga menunjukkan niat baik dan memperbaiki adab terhadap waktu maghrib. Kepala dusun, Pak Harun, mengangguk setuju. Ia tahu ketakutan ini tak bisa dibiarkan berlarut. Malam selamatan pun digelar. Semua warga berkumpul di balai desa, membawa tumpeng, ayam ingkung, dan berbagai sesaji sederhana. Doa-doa dilantunkan, lantang namun gemetar. Saat pembacaan doa hampir selesai, tiba-tiba suara lolongan anjing terdengar panjang dari arah lapangan kosong. Semua mata saling berpandangan. Suara itu berbeda dari biasanya, lebih panjang, lebih dalam, dan terasa membawa isyarat buruk. Anak-anak kecil bersembunyi di balik tubuh ibunya. Sementara laki-laki dewasa mencoba tegar meski tangan mereka gemetar menggenggam senter atau tongkat kayu. Setelah acara selesai, warga pulang ke rumah masing-masing dengan langkah cepat. Malam itu, desa seperti ditelan kabut tipis. Lampu-lampu minyak di teras rumah berkerlap-kerlip tertiup angin yang dinginnya menusuk tulang. Sekitar pukul 11 malam, rumah Pak Harun diterpa kejadian aneh. Pintu belakangnya diketuk pelan berkali-kali. Awalnya, ia pikir itu tetangganya yang datang, mungkin butuh bantuan. Tapi saat dibuka, tak ada siapapun di sana. Hanya gelap pekat dan hembusan angin dingin. Ia menutup pintu dengan jantung berdebar. Baru beberapa langkah menjauh, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih cepat. Pak Harun berteriak memanggil anak sulungnya, Surya. Mereka berdua menelusuri pekarangan dengan senter. Tak ada satupun tanda keberadaan orang lain. Yang terdengar hanya desir dedaunan dan suara burung hantu yang seakan menertawakan ketakutan mereka. Keesokan harinya, kabar aneh mulai menyebar. Ibu Sari, tetangga dekat Pak Harun, bersumpah melihat sosok tinggi besar melayang di atas pohon beringin semalam. Sosok itu memiliki rambut panjang yang menjuntai ke tanah, matanya menyala merah, dan tubuhnya mengambang tanpa menapak tanah. Ia bersaksi, sosok itu memeluk sesuatu yang bentuknya kecil, seperti memeluk anak kecil. Setelah itu, makhluk itu menghilang dalam sekejap, lenyap di balik kabut. Cerita itu membuat warga semakin tercekam. Beberapa anak kecil bahkan mengalami mimpi buruk. Mereka bermimpi dikejar-kejar wanita bermata merah yang menawarkan permen dan mainan sambil tertawa cekikikan dengan suara parau. Anak-anak itu bangun dengan tubuh basah oleh keringat, menangis tanpa henti. Warga mulai bersepakat untuk berjaga bergiliran setiap malam. Mereka membuat pos ronda tambahan di dekat lapangan, membawa kentongan, obor, dan parang
sekadar untuk berjaga-jaga. Meski demikian, rasa takut tetap menggerogoti mereka. Bagaimana bisa melawan sesuatu yang bahkan wujudnya pun sulit dijelaskan? Suatu malam, saat giliran Pak Budi dan Darto berjaga, mereka mendengar suara langkah kecil berlari di rerumputan. Senter diarahkan ke segala arah, namun tak ada apapun di sana. Suara itu terus terdengar, seperti anak kecil yang sedang berlarian sambil tertawa pelan. Dengan berani, Pak Budi berjalan pelan menuju suara itu. Darto membuntuti di belakang, menggenggam parang dengan kedua tangan. Semakin dekat ke pohon beringin, hawa di sekeliling terasa semakin berat, napas menjadi sesak. Tiba-tiba, di balik kabut tipis, muncul bayangan kecil berlari-lari. Wajahnya samar, tubuhnya mengenakan pakaian yang mirip sekali dengan pakaian yang terakhir kali dipakai Randi saat hilang. Pak Budi tercekat. Ia memanggil, Randi. Bayangan itu berhenti, perlahan menoleh. Tapi yang tampak bukanlah wajah polos anak kecil. Mata sosok itu kosong, menghitam tanpa bola mata. Mulutnya ternganga lebar, memperlihatkan deretan gigi runcing yang tak wajar. Pak Budi mundur satu langkah, tubuhnya gemetar hebat. Darto menarik lengannya keras-keras, memaksanya berbalik dan berlari secepat mungkin kembali ke pos ronda. Di belakang mereka terdengar suara tertawa lirih, seperti gabungan antara suara anak kecil dan wanita dewasa. Malam itu, banyak warga terbangun karena suara ketukan di jendela dan pintu rumah masing-masing. Suara itu tidak keras, tapi berirama, seolah-olah ada sesuatu yang ingin masuk, ingin mengambil sesuatu. Pagi harinya, di dekat lapangan, warga menemukan jejak kaki kecil yang basah, berputar-putar tanpa arah. Anehnya, jejak itu tidak berujung. Seakan-akan makhluk itu tiba-tiba menghilang di tengah perjalanan. Ketakutan warga mencapai puncaknya. Kepala dusun mengeluarkan pengumuman keras. Tidak boleh ada anak-anak yang keluar rumah mulai jam 5 sore. Tidak ada toleransi, yang melanggar ditanggung sendiri resikonya. Desa Gunung Sari kini hidup dalam ketakutan yang mencekam. Setiap sore, ketika langit mulai menguning dan adzan maghrib menggema dari kejauhan, udara berubah dingin dan semua orang menahan napas. Tak ada yang berani menatap ke arah pohon beringin itu lagi, apalagi mendekatinya. Satu hal yang mereka tahu, teror itu belum berakhir. Wewe Gombel masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali membawa korbannya. Malam itu, suasana desa Gunung Sari lebih sunyi dari biasanya. Tidak terdengar suara cengkerik, tidak pula ada hembusan angin, seolah seluruh desa menahan napas dalam ketakutan. Di salah satu rumah paling ujung, tinggal Pak Samin, duda berusia 55 tahun yang terkenal keras kepala. Ia menolak ikut aturan ronda malam. Baginya, semua kejadian ini hanyalah histeria massal, cerita lama yang dibangkitkan untuk menakut-nakuti orang bodoh. Tapi, malam itu keberaniannya diuji. Sekitar pukul 11 malam, saat Pak Samin sedang membetulkan lampu minyak di ruang depan, terdengar ketukan di pintu. Ketukan itu lemah, pelan, tapi terus-menerus membuat bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ia melirik jam dinding tua di atas pintu. Sudah lewat tengah malam. Dengan gerutu kesal, Pak Samin berjalan ke pintu, membawa sebilah golok kecil. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapapun di sana, hanya gelap pekat yang menganga. Tanpa berpikir panjang, ia menutup pintu kembali dan mengunci lebih rapat. Belum sempat kembali duduk, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan dari pintu, melainkan dari jendela belakang. Suaranya seperti kuku yang menggaruk kaca, perlahan, panjang, menusuk telinga. Pak Samin memegang erat goloknya. Ia mengendap-endap ke arah jendela, mengintip dari sela-sela tirai lusuh.
Di luar, samar-samar terlihat sesosok tubuh tinggi membungkuk, rambut panjang menjuntai menutupi hampir seluruh wajahnya. Tubuh itu bergerak aneh, seperti melayang perlahan di udara. Pak Samin menahan napas, tangannya gemetar. Sosok itu tiba-tiba mendongak, memperlihatkan wajahnya. Kulitnya pucat seperti mayat. Matanya besar membelalak dengan warna merah membara. Bibirnya robek hingga ke pipi. Dan yang paling menyeramkan, di kedua lengannya menggantung sesuatu. Sepasang tangan kecil mungil, seperti milik anak-anak yang memeluk erat tubuhnya. Pak Samin tersentak mundur hingga jatuh terduduk. Ia mengucap istighfar berulang-ulang. Baru kali ini seumur hidupnya, ia melihat sesuatu yang begitu nyata dan mengerikan. Sosok itu mengetuk jendela sekali lagi, lebih keras, seakan memanggil. Tanpa pikir panjang, Pak Samin berlari ke kamar, mengunci dirinya dari dalam. Ia meringkuk di pojok ruangan, mendekap lutut, menahan suara tangis yang hampir pecah. Di luar, suara ketukan terus terdengar, bergantian dari pintu ke jendela, seperti makhluk itu mengepung rumahnya. Malam itu terasa seperti siksaan tanpa akhir. Ketika fajar mulai menyingsing, semua suara itu menghilang begitu saja. Pak Samin memberanikan diri keluar kamar. Dengan tubuh gemetar, ia membuka pintu depan. Halaman rumahnya berantakan. Pot bunga pecah, sandal berserakan, dan yang paling mengerikan, di tanah yang basah embun, terlihat jejak kaki kecil yang mengarah ke pintu rumahnya, berputar-putar di sana, lalu menghilang begitu saja. Desa Gunung Sari geger keesokan harinya. Pak Samin yang sebelumnya keras kepala, kini hanya bisa duduk termenung di pos ronda. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua yang ia alami. Wujudnya bukan manusia, tapi juga bukan hantu biasa. Dia bawa anak kecil, dipeluk kayak boneka rusak. Suara Pak Samin serak, nyaris berbisik. Dia ketuk, ajak keluar. Kalau aku buka, mungkin aku sekarang sudah ikut dibawanya. Cerita Pak Samin menyebar seperti api di musim kemarau. Warga yang sebelumnya ragu, kini benar-benar percaya bahwa Wewe Gombel memang mengintai mereka. Sosok itu nyata dan jauh lebih menyeramkan daripada cerita turun-temurun yang pernah mereka dengar. Beberapa orang tua makin memperketat pengawasan. Anak-anak dikunci di dalam rumah begitu adzan maghrib berkumandang. Bahkan ada yang menyalakan lampu terang-terangan di teras dan menyimpan sesaji sederhana di bawah pohon-pohon besar sebagai upaya perlindungan. Tapi teror itu tidak berhenti. Malam-malam berikutnya, lebih banyak warga yang mengaku mendengar suara-suara aneh. Ada yang mendengar suara anak kecil memanggil dari pekarangan belakang. Ada yang mendengar suara perempuan bernyanyi lagu Nina Bobo dengan nada sumbang, terdengar sayup-sayup di tengah kabut. Tak hanya itu, beberapa ayam peliharaan ditemukan mati tanpa sebab di pagi hari dengan leher patah dan tubuhnya kaku menghadap ke arah pohon beringin tua. Puncaknya terjadi saat Lucy, anak perempuan berusia 7 tahun, menghilang saat bermain petak umpet dengan teman-temannya. Saat itu, matahari memang sudah mulai condong ke barat. Menjelang maghrib, orang tuanya panik. Seluruh warga turun tangan mencari. Jejak Lucy berakhir di dekat pohon beringin yang sama. Di sana, di akar-akar besar yang mencuat ke permukaan, hanya ditemukan sepatunya, basah dan kotor. Tak ada tanda-tanda tubuhnya. Tak ada jejak lari. Seakan-akan ia lenyap, begitu saja ditelan bumi. Tangis orang tua Lucy pecah. Suara ratapannya menggema, meluluhkan hati semua orang yang mendengarnya. Tapi mereka tahu Lucy sudah jatuh ke dalam jerat Wewe Gombel dan takkan kembali. Sejak malam itu,
suasana desa berubah makin mencekam. Tak ada lagi anak-anak yang berani mengintip keluar jendela saat malam. Tak ada suara riang anak kecil bermain. Hanya ada sunyi, ketakutan, dan sesekali suara tangisan samar dari balik kabut tipis yang turun setiap sore. Wewe Gombel belum puas. Ia masih mencari. Dan semua warga tahu, jika ada satu anak saja yang berani keluar saat maghrib, maka ia akan datang lagi, memanggil, mengetuk, menunggu dengan sabar. Setelah kepergian Lucy, suasana desa Gunung Sari berubah drastis. Tiap sore menjelang maghrib, udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang bergelayut di antara pohon-pohon dan atap rumah warga. Anak-anak dikurung di dalam, pintu-pintu dikunci rapat, jendela ditutup rapat-rapat dengan kayu dan kain putih. Orang tua Lucy, Pak Rudi dan Bu Yanti, tak henti-hentinya menangis. Hampir setiap malam, suara mereka memanggil-manggil nama Lucy terdengar di sepanjang gang sempit. Warga mulai ketakutan bukan hanya karena Wewe Gombel, tapi juga karena suasana desa yang berubah menyeramkan seperti desa mati. Akhirnya, beberapa tetua desa berkumpul di balai desa. Ada Pak Ustadz Rahmat, sesepuh desa, dan 3 orang paranormal dari desa sebelah. Mereka memutuskan mengadakan ritual besar untuk membersihkan desa dengan harapan bisa mengusir Wewe Gombel yang dipercaya telah menguasai tempat itu. Malam yang ditentukan tiba. Langit hitam pekat, tak berbintang, tak ada suara binatang malam. Semua warga dikumpulkan di lapangan kecil dekat pohon beringin tua, pohon yang dipercaya sebagai sarang makhluk tersebut. Di tengah lapangan disusun berbagai sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, ayam hitam, dan boneka kecil dari jerami. Seorang paranormal bertubuh pendek gempal, Mbah Surya, memimpin ritual. Ia membakar kemenyan hingga asapnya mengepul tebal, membuat banyak warga terbatuk-batuk. Doa-doa dan mantra diucapkan dalam bahasa Jawa kuno, panjang dan berulang-ulang. Beberapa warga mulai merasa aneh. Udara sekitar lapangan terasa semakin dingin hingga menembus tulang. Tiba-tiba, lampu-lampu petromak yang dipasang di sekeliling lapangan padam bersamaan, seolah ditiup oleh tangan tak kasat mata. Dalam kegelapan, terdengar suara tawa kecil, renyah namun tidak berasal dari satu arah. Suara itu mengitari mereka, berputar seperti mengejek. Mbah Surya berteriak memerintahkan semua orang tetap dalam lingkaran, melanjutkan ritual. Ia mengambil boneka jerami dan membakarnya di tengah lapangan. Api menjilat boneka itu, membuat asap hitam mengepul ke langit. Saat itulah kejadian mengerikan dimulai. Dari arah pohon beringin muncul sosok tinggi kurus yang membungkuk. Rambutnya panjang acak-acakan, wajahnya separuh tertutup rambut kotor. Tangannya panjang, hampir menyentuh tanah. Di tubuhnya bergelantungan banyak tangan mungil, tangan anak-anak yang bergerak-gerak seperti hidup. Sosok itu melayang perlahan mendekati lingkaran manusia yang ketakutan. Warga berdesakan ke belakang, sebagian jatuh terduduk. Suara isakan anak-anak terdengar samar, bercampur dengan derai tawa pelan. Pak Ustadz Rahmat mencoba melawan dengan membaca ayat-ayat suci keras-keras. Tapi setiap kalimat yang keluar, angin kencang berputar di sekeliling mereka, meniup suara itu hingga terdengar seperti bisikan tak berdaya. Wewe Gombel berhenti di tepi lingkaran. Ia menatap ke arah sesaji, kemudian mengeluarkan suara parau seperti tertawa bercampur isak. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tangan panjangnya ke arah boneka jerami yang terbakar, memadamkan api hanya dengan satu kibasan. Lampu petromak menyala kembali tiba-tiba, memperlihatkan pemandangan mengerikan. Di tempat boneka jerami tadi, kini berdiri sosok seorang anak kecil, mengenakan baju putih lusuh penuh tanah,
matanya kosong, tak bernyawa. Semua orang berteriak, "Itu Lucy!" Tapi wajahnya pucat membiru, matanya cekung dan bibirnya sobek menganga. Ia hanya berdiri diam, seolah tubuhnya hanyalah boneka yang dikendalikan. Bu Yanti menjerit histeris, berusaha lari mendekat, namun ditahan oleh beberapa warga. Pak Rudi jatuh pingsan di tempat. Sementara Lucy perlahan-lahan berjalan ke arah pohon beringin, diikuti oleh sosok Wewe Gombel yang melayang seperti bayangan kelam. Ketika Lucy melewati garis lingkaran warga, tubuhnya menghilang seperti kabut disapu angin, meninggalkan suara tawa kecil yang semakin menjauh, lalu menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan. Ritual itu gagal total. Bukan hanya gagal, tapi malah membuka jalan lebih lebar untuk Wewe Gombel masuk ke dalam desa. Setelah kejadian itu, hampir setiap malam ada suara ketukan di jendela rumah warga. Anak-anak mengigau di tengah tidur, menyebut nama Lucy atau mengaku diajak bermain oleh mbak-mbak berambut panjang. Beberapa anak bahkan menghilang meski sudah dikurung di dalam rumah. Ada yang hilang saat tidur, ada pula yang lenyap saat mandi sore. Jejak mereka berakhir di sekitar pohon beringin, di tanah berlumpur yang kini tak lagi bisa ditumbuhi tanaman. Warga dilanda ketakutan yang lebih dalam. Desa Gunung Sari berubah menjadi tempat di mana matahari pun seolah enggan bersinar lama. Begitu bayangan sore mulai memanjang, desa itu sunyi seperti kuburan. Satu pelajaran pahit didapat warga. Wewe Gombel tidak bisa diusir begitu saja. Dan dengan ritual yang sembrono, mereka justru membuka pintu untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Setelah kejadian ritual gagal itu, desa Gunung Sari seperti kehilangan harapan. Banyak keluarga memilih meninggalkan rumahnya, pindah ke desa lain tanpa sempat membawa semua harta benda mereka. Rumah-rumah kosong mulai berjejer, menyerupai deretan bangkai yang membusuk di bawah langit kelabu. Yang bertahan hanya mereka yang tak mampu pergi atau terlalu keras kepala untuk meninggalkan tanah leluhur. Salah satu dari mereka adalah Pak Sastro, mantan kepala dusun. Pria tua itu menolak tunduk pada teror yang membayangi desanya. Bersama 5 warga lain yang masih punya keberanian atau mungkin keputusasaan, mereka menyusun rencana lain. Bukan untuk mengusir, tapi untuk mengunci Wewe Gombel di dalam pohon beringin. Mereka percaya jika pintu yang terbuka saat ritual bisa ditutup, maka teror akan berakhir. Malam itu, 6 orang itu membawa paku besar berwarna hitam legam, segenggam rambut ayam cemani, dan air yang sudah didoakan khusus. Mereka berjalan beriringan menuju pohon beringin. Langit di atas gelap tanpa bulan, hanya suara kaki mereka yang menghantam tanah becek, memecah kesunyian. Sesampainya di bawah pohon, hawa dingin langsung menusuk hingga ke tulang. Tak ada suara burung malam, tak ada angin, hanya keheningan pekat yang terasa menindih dada. Pak Sastro memimpin, memegang paku besar dengan kedua tangannya. Ia mulai membaca doa sambil bergetar, menahan rasa takut yang hampir melumpuhkan kakinya. 5 orang lain mengelilinginya, menghadap ke segala arah, berjaga-jaga. Saat paku itu pertama kali dipukul ke batang pohon, suara dentuman keras menggema, diikuti oleh suara jeritan panjang dari entah mana. Suara itu seperti teriakan anak-anak bercampur tangisan wanita tua. Mereka semua membeku sejenak. Tapi Pak Sastro dengan tekad bulat kembali menghantamkan palu untuk menancapkan paku lebih dalam. Kali ini dari sela-sela akar pohon merayap keluar sesuatu yang mengerikan. Tangan-tangan kecil, mungil, berwarna kelabu, mencakar-cakar tanah, seolah mencoba keluar. Salah satu warga, Pak Darto, yang melihat itu langsung mundur. Tapi belum sempat ia melangkah jauh,
dari balik batang pohon muncul bayangan hitam besar. Tubuh itu membungkuk, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Suara napasnya berat, kasar, dan terdengar di telinga semua orang seolah berbisik langsung dari balik pundak. Seketika, Pak Darto terlempar ke belakang tanpa sempat berteriak. Tubuhnya menghantam tanah dengan suara keras, dan dalam sekejap tubuhnya ditarik ke dalam bayangan pekat di bawah pohon, menghilang tanpa jejak. Hanya sandal bututnya yang tersisa, basah oleh lumpur. Warga lain panik. Salah satunya, Pak Komar, mencoba melarikan diri. Tapi dari kegelapan, tangan-tangan kecil meraih kakinya, menyeretnya jatuh. Ia berteriak, mencakar tanah, memohon ampun, tapi tubuhnya tertarik perlahan, seperti ada ratusan makhluk kecil menyeretnya ke dalam tanah. Tangisannya perlahan mereda, hanya menyisakan lubang kecil yang berdarah. Pak Sastro yang melihat semua itu gemetar hebat. Palu terlepas dari tangannya, tapi ia tahu jika berhenti mungkin semuanya akan sia-sia. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia meraih kembali palu itu, berteriak memanggil nama Tuhan, dan memukul paku untuk ketiga kalinya. Saat palu menghantam paku, pohon beringin bergetar hebat. Dari balik batangnya, terdengar suara tangisan ratusan anak kecil, bersahut-sahutan dengan jeritan melengking seorang wanita tua. Wewe Gombel menampakkan diri. Makhluk itu tidak lagi seperti bayangan samar. Kini terlihat jelas. Tubuhnya kurus kering, wajahnya separuh membusuk, matanya cekung hitam, dan dada kosong tanpa bentuk. Ia melayang perlahan ke arah Pak Sastro, rambutnya bergerak-gerak seperti hidup. Pak Sastro mematung, keringat mengalir deras dari pelipisnya. Ia membaca doa berulang-ulang, meski lidahnya terasa kaku. Wewe Gombel berhenti beberapa meter di depannya, lalu mengeluarkan suara parau. Mereka, anak-anakku. Suara itu menggema di kepala semua orang yang tersisa di sana. Kalian mengambil mereka. Kalian akan menggantikannya. Sekeliling mereka, tanah berguncang. Dari dalam bumi, tangan-tangan kecil kembali merayap, mencoba menangkap kaki-kaki manusia. Pak Sastro berteriak memerintahkan semua orang kabur. Tapi sudah terlambat. Dua warga lain hilang ditelan tanah dalam hitungan detik. Sisanya berlari tanpa menoleh ke belakang, menembus kegelapan, hanya diterangi cahaya samar dari senter-senter yang bergetar di tangan mereka. Pak Sastro berhasil kembali ke rumahnya, tetapi malam itu ia jatuh sakit mendadak. Tubuhnya demam tinggi, mengigau terus-menerus menyebutkan nama-nama anak kecil yang tak dikenalnya. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dalam tidurnya dengan mata terbuka lebar dan mulut membiru. Rumor berkembang cepat bahwa Pak Sastro tidak benar-benar meninggal, bahwa arwahnya kini menjadi bagian dari anak-anak Wewe Gombel, dikurung dalam dimensi lain bersama korban-korban sebelumnya. Tahun-tahun berlalu, tapi luka di desa Gunung Sari tak pernah sembuh. Warga yang bertahan hidup membisu, menutup rapat kisah kelam itu dari dunia luar. Desa itu perlahan seperti dilupakan, seakan tidak pernah ada dalam peta. Tapi di antara reruntuhan rumah, di bawah bayang-bayang pohon beringin yang kini setinggi menara, bisikan masa lalu tetap hidup, bisikan yang menuntut korban baru. Suatu sore yang berkabut, keluarga muda tanpa tahu apa-apa memutuskan singgah di Gunung Sari. Mereka dalam perjalanan pulang dari acara keluarga dan terpaksa menginap karena hujan deras mengguyur perjalanan. Rico dan Lucy, pasangan muda itu, membawa serta anak mereka, Dava, bocah laki-laki berumur 7 tahun yang lincah dan penasaran. Tanpa tahu apa yang tersimpan di balik keheningan desa itu, mereka menyewa rumah kosong yang masih berdiri kokoh di dekat lapangan.
Menjelang maghrib, saat Rico sedang membereskan kendaraan dan Lucy menyiapkan makan malam sederhana, Dava menghilang. Awalnya, mereka pikir Dava hanya bermain di halaman belakang. Tapi, panggilan mereka tidak bersambut. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang aneh. Aroma seperti kapuk busuk dan darah kering. Panik, Rico mengambil senter dan mulai mencari. Ia berlari menyusuri jalan setapak, memanggil nama putranya. Suara Lucy bergetar di belakangnya, menahan tangis. Di kejauhan, di bawah pohon beringin raksasa itu, mereka melihat sesuatu. Siluet kecil, berdiri diam, memandangi mereka. Dava. Dengan napas memburu, Rico berlari mendekat. Tapi saat ia semakin dekat, ia menyadari kejanggalan yang membuat bulu kuduknya meremang. Dava berdiri kaku, matanya kosong, bibirnya menyeringai aneh. Dan di belakang bocah itu, berdiri sosok yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Wewe Gombel. Makhluk itu lebih menyeramkan daripada cerita-cerita lama. Tubuhnya tinggi melengkung, rambut kusut menggantung seperti tirai kematian. Tangannya yang panjang menjuntai, mengelilingi tubuh Dava seperti akar pohon hidup. Mata cekungnya menatap Rico dan Lucy dengan kebencian abadi. Suara lirih menyeruak dari mulut bocah itu, pelan tetapi terdengar jelas. "Ibu, biarkan aku tinggal di sini. Mereka teman-temanku." Rico membeku. Lucy berteriak, berlari maju, ingin meraih putranya. Tapi saat jaraknya tinggal beberapa langkah, sosok Wewe Gombel mendekap Dava ke dadanya. Dalam sekejap, tubuh anak itu seolah diserap masuk ke dalam tubuhnya, menghilang seperti kabut yang disapu angin. Teriakan Lucy menggema, menghancurkan keheningan senja. Tapi tidak ada yang datang, tidak ada yang membantu. Mereka sendirian melawan kengerian kuno yang bahkan tidak bisa dilawan dengan akal sehat. Rico dengan mata merah penuh amarah mencoba menyerang makhluk itu. Tapi begitu kakinya melangkah ke akar-akar yang menjalar, tubuhnya seperti ditarik ribuan tangan kecil dari dalam tanah. Ia jatuh tersungkur lalu diseret mundur dengan kecepatan mengerikan. Lucy berlari, meninggalkan segalanya, meninggalkan suara jeritan suaminya yang tenggelam dalam gelap. Ia tak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, penduduk desa tetangga menemukan Lucy berjalan sendirian di pinggir jalan, pakaian lusuh, mata kosong, mulut berbisik tanpa henti. Maghrib berdarah, mereka mengambilnya. Semua anak-anak. Lucy dirawat di rumah sakit jiwa, tapi pikirannya tidak pernah kembali. Desa Gunung Sari akhirnya ditutup resmi. Jalan menuju ke sana diblokir pemerintah setempat, dicap sebagai daerah rawan longsor, meski kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada sekadar bencana alam. Tapi rumor itu tidak pernah padam. Setiap tahun menjelang bulan suram, ketika kabut turun lebih cepat dari biasanya, orang-orang di desa tetangga mendengar suara aneh datang dari arah Gunung Sari. Tawa anak-anak, tangisan lirih, suara seorang wanita tua bernyanyi, mengayun-ayunkan lagu Nina Bobo yang tak pernah berakhir. Dan siapapun yang nekat melintas saat matahari nyaris tenggelam, seringkali menemukan jejak-jejak kecil di tanah. Jejak kaki anak-anak yang berjalan menuju ke dalam kabut lalu menghilang. Sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Mereka bilang, setiap kali ada anak-anak yang main terlalu sore, dimanapun, tak hanya di Gunung Sari, arwah Wewe Gombel bisa saja menjemput. Ia tidak terikat tempat, ia hanya terikat waktu, saat maghrib berdarah. Dan pada waktu itu, tak ada doa yang cukup kuat untuk menghalangi jemputannya, karena ia tidak mengambil dengan paksaan. Ia memanggil dengan bisikan. Ia memeluk dengan kasih sayang semu. Ia merenggut dengan janji permainan abadi. Wewe Gombel masih ada, menunggu, mengintai,
tertawa kecil dari balik kabut yang membelah dunia manusia dan dunia yang terlupakan. Dan bila suatu sore nanti, saat langit memerah darah, anak-anakmu memaksa untuk main lebih lama, ingatlah untuk memanggil mereka pulang sebelum Wewe Gombel yang memanggil mereka lebih dulu.